Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 23. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Alai hata oddo nahutonahot tunasida songonon. Sai tangihon hamu maswaraku, asa ahu gabe debatamuna, jalahamu gabe bangsokku. Atong dalani hamu ma saluhut dalan akka nahutonahot tuhamu, asa marsonang-sonang hamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, rajin beribadah di bait Allah, mempersembahkan korban, melakukan ritual-ritual keagamaan, namun kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan ketidaktaatan. Mereka mengabaikan perintah Tuhan dan hidup dengan moral yang rusak dengan penyembahan berhala. Itulah gambaran hidup umat Israel ketika Yeremia menyampaikan pesan Tuhan ini. Dan perilaku seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Dalam artian, banyak orang yang fokus keagamaannya hanya pada ritual-ritual dan ibadah-ibadah, namun tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kesalehan dan ketaatan hanya terkurung di tembok-tembok bangunan gereja, sementara di dalam dunia sosial atau kehidupan sehari-hari, cara hidupnya tidak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal agama. Maka lewat nas hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ritual ibadah dan aktivitas keagamaan saja tidak cukup. Tuhan lebih menginginkan ketaatan dan hati yang sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Nya. Yang Tuhan kehendaki adalah hubungan yang sejati, di mana umatnya bukan hanya mengikuti ritual lahiriah, tetapi juga hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan ingin seluruh umatnya mengikuti jalan-jalannya. Ketika kita mendengarkan dan mengikutinya, kita bukan hanya menjadi umatnya, tetapi juga merasakan berkat yang datang dari kehidupan yang selaras dengan kehendaknya. Karena di dalam ketaatan itulah kebahagiaan dan berkat sejati akan kita dapatkan. Janji kebahagiaan yang Tuhan berikan yang disebutkan dalam nas ini semata-mata bukanlah hanya kebahagiaan lahiriah, tetapi kebahagiaan yang benar-benar memberikan kedamaian, sukacita sempurna yang tidak dapat diberikan oleh siapapun, sebagai anugerah yang datang dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki yang terbaik bagi kita, dan itu pasti akan kita terima dengan satu syarat: kita harus hidup dalam ketaatan kepadanya. Oleh sebab itu sahabatku semua, di tengah banyaknya tawaran-tawaran kebahagiaan dari dunia ini yang mungkin saja terlihat sangat menarik dan berpotensi mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kebahagiaan sejati hanya akan kita temukan di dalam Tuhan. Jadi marilah kita bertekun dan bersungguh-sungguh mendengarkan dan menaati suara Tuhan dan melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.